Kalau udah diterima ya, nazar tuh udah ya udah ada getaran hati, Ada ya, ketertarikan itu cepet-cepet di mumpung masih panas ya, kalau udah lama-lama kan nanti dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kesayangan kita Pandemi, Panduan muda-mudi episode ke-21. Masya Allah. Iya, di episode ke-21. 20 tahun ke atas 21 tahun ke atas adalah umur legal legal untuk, menikah di Indonesia ya. ya betul, karena di bawah itu termasuk anak yang di bawah umur masih ya, Masa? Bagi laki-laki. bagi laki-laki. Karena 21 plus ya. Iya. Iya. Kalau untuk masuk ke tempat-tempat yang itu 18 plus katanya. Oh iya. Iya. Dapat apa ya kalau itu ya? Ya tempat ya nongkrong Oh, gitu. iya. Iya. Tapi sayangnya tadi Iya. tanda keimanan bagi seorang muslim adalah meninggalkan Benar sekali. hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Betul sekali ya. Insya Allah. Iya. Dan hari ini kita tetap ditemani oleh Ustaz Roni Nursiman Hafizullah Ta'ala. Apa kabar ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustaz. Tambah seger nih Ustaz. hari ini glowing banget Ustaz. Iya, Mungkin Mas. outfitnya ini kayaknya Masya Allah. sangat matching ya dengan Iya. atasannya beliau. Berhubung ini bukan channel fashion, Iya betul sekali. tapi mungkin ada teman-teman yang komenin baju kita ya. Yang ya kayak Kayak apa tuh? apa tuh? Oh, berhubung itu produk lain ya, Ya, nggak boleh produk kita luar sebut. negeri lah ya. Iya. Masya Allah. Tapi ini local pride, insya Iya Allah. Masya Allah. Insya Allah membawa keberkahan lah ya. Amin, insya Allah. Ta'ala. Apa nih Ustaz? Kita mau menagih janji sebelumnya Ustaz. Masya Allah. Utang ini. Utang ini Ustaz. Iya. Kita udah kemarin membahas tentang akhirnya aku mulamarmu yang part 1 ya. Iya, dan ini adalah episode kedua, Episode part 2. kedua, iya. Buat teman-teman mungkin yang betul. baru tahu, baru banget nonton podcast Pandemi, Iya. yang mungkin dapat dari temennya, Betul. yang mungkin dapat rekomendasi dari wali, calon wali. Iya. Bisa jadi ya nggak? Bisa jadi. Bisa jadi banget loh. Bisa jadi mungkin harus merujuk ke episode sebelumnya. Betul. Atau memang sebaiknya sih dari awal ya. Iya, sebenarnya. mulai dulu deh dari awal. Mulai dari awal Mulai sampai dari kita perbaiki niat, perbaikinnya. Masya Allah. perbanyak ilmu. Ya. Iya, itu kan dari step by step untuk menuju ke jenjang pernikahan. Masya Allah. Masya Allah, ya. Jadi lebih komprehensif insya Allah. Betul sekali. Mm-mm. Ustaz, kemarin kita di terakhir tuh membahas siapa saja sih Ustaz yang tidak boleh kita lamar nih, Ustaz. Iya. Ya, untuk kali ini kita menagih hutang. Maaf Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, kita kemarin sudah bahas tentang melamar, khidbah. Iya. Dan ada wanita yang nggak boleh kita lamar, yaitu wanita yang sudah dilamar oleh orang lain dan dia sudah setuju. Iya. Lebih Nggak boleh sudah condong nikung, Ustaz ya, ya. sudah condong. Dan ternyata masih ada wanita-wanita yang nggak boleh dinikahi, ya, dilamar, Oke. ya. Yaitu adalah wanita yang nggak boleh dinikahi. Otomatis. Ya otomatis karena kan khidbah itu muqaddimah, ya. Jenjang Jenjang. awal Ustaz ya. Iya. Kalau nikah nggak boleh, berarti khidbah juga Nggak nggak boleh. boleh. Masya Allah. Ya, jadi termasuk juga wanita-wanita yang nggak boleh nikahi, termasuk mahram bahasa kita. Oh iya. Mahram yang mu'abbad yang selama-lamanya dan mahram yang sementara. Sementara. Dan ini sudah kita kupas tuntas. Di Jadi, sebelumnya nih. itu sudah sebelum-sebelumnya. Mulai lagi deh. Scroll dulu deh ke atas Iya. deh. Emang ilmu tuh saling berkesinambungan, Iya. ya, kayak rantai Saling keterkaitan Ustaz. terkaitan. Ya, kalau udah hilang satu puzzle-nya, Iya. ya, dia Ilmunya bingung. sepotong-potong nanti. Iya, Iya, sepotong-potong. Jadi ada yang mahram karena pernikahan, karena ada nasab, turunan, persusuan, dan juga ada mahram sementara, contohnya karena dia masih dalam masa iddah. Dan ini kita bahas juga masa iddah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi ada wanita yang dia ini dalam masa iddah, tapi boleh kita lamar melalui sindiran atau kode-kode. Oke, kode-kode. Iya. Boleh tuh. Misalnya, iya dia kan ya sama anaknya ya. Misalnya. Terus kita lewat ngeliat anaknya, lucu sekali nih anaknya, masya Allah, bahagia kalau saya jadi ayahnya. Ya. Masya Allah. Sweet. Wih. Masuk. Intinya nggak langsung ya. Iya. Atau misalnya ini ya Melalui kode-kode lah pasti Ustaz ya. kode-kode intinya. Yang pertama, wanita yang boleh dikodein adalah wanita yang dia ya ditinggal wafat suaminya. Dan Oke. iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari kita boleh sindir. Ya, kita boleh sindir dia. Jadi berarti ketika suami meninggal langsung ngelengkarin tanggal nih ntar. Ya, Menghitung. Tunggu jandamu ya. Iya. Dan kita apresiasi Iya. Iya. dia membuat rencana. Nah iya.
dia mau menyelamatkan tadi. Iya. Ini Yes. bagus seperti ini. Iya. Ah, Karena seorang wanita kan butuh Penyelamat Ustaz. penyelamat. Masya Iya. Allah. Jadi kita bikin yayasan. Penyelamat janda. Oh ya Allah. Masya Intinya ya Allah. intinya tadi ya boleh tapi sindiran, nggak boleh langsung, haram langsung. Jadi yang langsung saya ingin menikahimu nggak boleh itu. Itu malah dilarang Ustaz. Iya kan dalam masa iddah. Mm-mm. Iya nggak boleh. Ini justru tantangan Iya. bagi teman-teman tuh harus mikir dong. Iya. Ya kan? Jangan tergesa-gesa. Jangan. Takutnya gini Ustaz, biasanya kan kita langsung frontal tuh kayaknya lebih baik ya daripada kita memberikan sindiran atau kode. Dan lebih gampang juga. Lebih gampang juga. Tapi kan tidak berlaku di Ada hukum ini. syarat-syarat ketentuannya. Iya. Itu di saat yang emang boleh gitu. Nah, Iya. kalau berarti kalau dengan kondisi kayak ini Iya, dilarang. harus sabar, ta'ani, ya, tenang, ya, Masya nggak tergesa-gesa. Ya slow bahasa sekarang. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wanita yang udah dicerai 3 kali suaminya, jadi talak 3, kan nggak boleh kembali tuh, ya. Jadi kita boleh di sana untuk melamar secara sindiran. Ini pernah dikerjain oleh Nabi SAW. Beliau melamar seorang wanita yang udah ditalak 3 oleh suaminya, ya Fatimah binti Qais, ya. Beliau bilang, ya wa idza halalti faadi ya nini, ya. Kalau kau sudah halal, artinya sudah selesai masa iddah, kabari saya gitu loh. Masya Allah. Itu Dan itu tidak Ya itu kan, kode ya Ustaz ya? Itu kode. Itu kode ya. Iya nggak langsung itu. Kabari ya kalau udah masa iddah. Ini kan nggak langsung mau ngelamar. Betul. Dan beliau mau melamar bukan untuk beliau, tapi untuk Usamah bin Zaid, ya, anak dari mantan anak angkatnya beliau, Zaid bin Harisah. Jadi pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wanita yang fasakh, pisah, bukan bukan cerai ya, karena nggak sah pernikahannya. Misalnya nikah sama-sama saudari sepersusuan, itu dipisah. Oke. Dan ini boleh dalam masa iddah kita sindir lamarannya. Ini tetap masa Iya. iddahnya tetap di 4 bulan 10 hari tadi Ustaz? Enggak, Atau ini beda. Kalau fasakh itu dia hanya istibra 1 kali haid. Oh, hanya sekali menghitung haid 1 Iya, kali sama aja. kayak wanita pezina tobat, ya Oke. istibronya sekali haid saja. Jadi tidak berlaku hukum tadi Ustaz ya, 4 Iya, bulan itu 10 hari itu untuk beda. yang meninggal Suaminya ya. Berarti ini ketika di tengah jalan ya, udah tahu pernikahan, Ustaz udah berjalan pernikahan baru tahu kan. Iya, Kalau ini harus kita- tahu nih. Iya, kalau kita ternyata satu mahram. Iya, Ini kayaknya harus di awal harus lebih kita yang terlarang. Harusnya di awal tadi bener. Iya. Kita harus benar-benar cari tahu dulu, gali informasi sedalam-dalam mungkin. Benar. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Masya Allah. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Iya. Iya. Ustaz, proses antara nazar ke lamaran itu berapa lama sih Ustaz? Bagaimana Iya. prosesnya Ustaz? Nazar ya. Nazar. Nazar ya melihat dan melamar. Ya. Kita bahas kemarin sebelum khidbah ada yang namanya nazar. Sebenarnya proses sebelum melamar itu ada caranya, itu ada 2. Yang pertama cara yang biasa dikerjain oleh orang pada umumnya, ya. Standarnya yaitu adalah cara yang pernah kita bahas dari awal sampai akhir. Artinya berproses. Oke. Jadi ada timbal balik ya antara laki-laki dan calon wanitanya. Yang pertamanya dia pantaskan diri, dia cari penghasilan, kemudian dia udah bikin kriteria, libatin orang tua, kemudian sudah kira-kira siap boleh nih izin nikah, udah dapat izin, udah, kalau belum pantaskan dirinya lanjut, ya. Akhirnya kemudian dia ketika sudah dapat ya izin, ini kan itunya ya final examnya, dapat izin, barulah dia mulai berproses. Dia cari ya perantara, cari jodoh. Kita bahas di Qiyat Ta'aruf ya. Kemudian juga dibahas tentang langsung, atau misalnya dia punya incaran, Kak Jimmy nih punya incaran misalnya. Ya, jadi dia langsung cari perantara untuk pihak ketiga. Tolong bilang sama si doi. Nah, barulah di sana mereka bertukar data, ya saling mengenal pihak ketiga dan saling mencocokkan dengan kriteria yang ada. Oh gini ya, cocok. Orang tua juga cocok kayak gini. Gimana nih? Ya cocok. Nah, barulah akhirnya dia nazar. Kemudian setelah nazar, oke, diterima, baru langsung khidbah. Ini ya, jadi memang bagusnya ya nazar sama khidbah itu jaraknya enggak terlalu lama. Iya, enggak lama. Jadi idealnya tuh ya cepet lah Ustaz ya. Iya, idealnya cepat. Lebih cepat lebih baik. Ya, karena kita bahas kemarin
ya kalau udah diterima ya nazar tuh udah Mm-mm. ya udah ada getaran-getaran hati, Ada ya, ketertarikan. ketarikan itu cepet-cepet mumpung masih panas. Hmm. Ya kalau udah lama-lama kan nanti dingin ya. Lempem, Ustaz. Lempeng nggak enak makannya. Jadi mumpung lagi panas itu, Heeh. nah itu cinta itu lebih Kayak kerupuk, Mas. indah. Iya. Iya, Ustadz pernah jelaskan dulu. Iya. Di antara hal-hal yang memang tidak baik kita tunda-tunda ya. Iya, betul. Nah, karena ini kebaikan kita harus segerakan Iya. pernikahan ini. Ya, apalagi nanti takutnya pihak-pihak luar Nah, sana. ya. itu, Iya. Ustaz. Iya, kan jadi rebutan syaitan Ustaz. Iya. Syaitan. Iya, tapi ini Iya, jadi kita jadi inceran diganggu, was-was, jadi terus suka ada yang tiba-tiba nongol. nongol Iya, kan. yang Dulu kemana aja lo? Tamu gadunan tiba-tiba nongol kan. Iya. Kita udah mau Apa kabar? Aku rindu. Iya, Langsung. Kan bisa buyar Ustaz. Iya, Karena SMS setitik rusak bukan sebelanga. Iya. Masya Allah itu. Iya. I feel you Ustaz. Jauh kan. Ah, Iya, masa lalu ya. Iya, insyaallah. Nah, jadi intinya lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik. Karena itulah memang tadi harusnya mencari tahu tuh sebelum nazar. Ya Oke. bukan jadi- Kenapa orang panjang antara nazar sama khidbah? khidbah. Karena dia setelah nazar baru mencari tahu. Ya. Ini kan kasihan ukti-uktinya. Betul, ya. betul. Oke. Jadi sebagusnya cari tahu abad abis ya Info ya, teh. Mencari nazar. informan, Ustaz, ya? Iya. Bahkan termasuk kecantikan, tanya sekian persen dia cantik enggak? Oh, udah. Wah, berapa persennya? Berapa Ustaz? persen? Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Ya tadi teman-teman kalau memang lama-lama itu pas di fasenya nazar kemarin gitu, Iya. bukan di khidbah ini ya. Betul. Iya, Iya. jadi sebelum nazar itu karena nazar tadi emang benar-benar di saat yang dugaan kuat dia ini udah sesuai dengan kriteria kita dan kita sesuai dengan kriteria si doi Iya. ini. Oke, Oh. catet Jadi tuh. menutup pintu celah-celah jadi Abu Nazar. Nah, Iya. Iya, bahkan sebagian ulama dahulu heeh. ya mereka itu nazar setelah khidbah. Mm-mm. Nazar. Iya, nazar ketika khidbah. Oh, langsung. Dalam bahas-bahas fikih itu disebutkan an-nazar ilal makhtubah, artinya memandang wanita yang sudah kita khidbah. Berarti nggak apa-apa. Jadi dong, emang Jadi iya. nggak apa-apa dong jadi Abu Nazar Ustaz. Ya enggak, ini sudah lamar duluan ini. Oh. Ngelamar duluan. Artinya dia sudah sampaikan, ya sampaikan ya ngelamar, ya baru kemudian dia buktikan dengan melihat. Karena dia sudah tahu gambarannya dulu sebelumnya gimana. Oke. Dia punya 70 kriteria dan Iya, iya, si doi iya. ini 70. Kalau di bawah 40 nggak usah nazar. Hmm, Ya Wow. jangan coba-coba. Ini butuh mental yang lebih juara lagi nih. Iya. Iya kan. benar tadi. Konsep kita sebelumnya ya tetap ya. Iya, Mencari tahu dulu, cari tahu dulu. dalam-dalam sampai ke akar-akarnya ya bila Iya. perlu. Jadi nazar itu emang ketika zon rojih, zon kuatnya kita bakal nikah. Nah, Dan kita bakal jadi oke. gitu loh. Ini cara yang pertama, ya Iya. ini cara umumnya orang proses dulu. Nah, ada cara yang kedua. Ini cara agak unik ya, Nah, out of gimana, the box Ustaz? ini anti mainstream, Wow. yaitu single fighter. Wow. Dia Gentleman ini, Ustaz. gentleman, dia ngesir sama seorang akhwat, Heeh. dia cari tahu sesuai dengan kriterianya, dia langsung tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa nak? Saya pengen lamar putri bapak. Boh. Tanpa iya, tanpa apa? Tanpa ini tambahan, iya, perkenalan langsung to the point. Tapi ini ada ya resikonya. Resikonya kita nggak tahu medan. Iya, iya, iya. Iya, udah dilamar orang belum? Kan nggak tahu kita. iya. Udah dapat izin nikah belum? Oke. Jangan-jangan ternyata istri orang. Iya. Oh, Berarti cara tahu. saya suaminya. Iya, kirain ini bapak ya. Oh, Subhanallah. oh iya udah jadi Pak. Oh, salah Salah alamat, Pak. Tetangga sebelah enggak? Tetangga sebelah ya. Oh, salah rumah ternyata. Ya, bisa jadi ya. Iya. Karena tadi resiko nggak tahu medan Mas. Betul. Iya. Iya. Itu salah tunjuk gitu. Salah nunjuk rumah. Bukan yang itu pembantunya. Oh itu, pembantu saya itu berarti. Oh, Pembantu. jadi dikeluarin semua dulu kan? Biar nggak malu. Iya. Iya, Kayaknya tapi ini Ini sah saja, Ustaz. sah-sah saja. Bahkan ini bagus kalau untuk bagi yang high quality jomblo. Oh. Karena dia udah punya sesuai apa yang wanita idam-idamkan ada pada dirinya. Jadi enak. Ya langsung lamar. Sekarang tinggal orang tua akhwatnya mencari tahu tentang si doi. Jadi sekarang single fighternya gantian. Ya kita udah cari tahu, udah ngelamar. Sekarang saatnya ini ada ya jeda agak lebih panjang buat sang akhwat dan keluarganya mencari tahu tentang diri kita. Dan saya punya sebuah cerita nih, ya cerita boleh, menarik Ustaz.
ya yang dilakukan oleh adik kelas saya. Masya Allah. Di ketika itu seorang ustadz kondang ya se-Indonesia ya. Beliau di Jawa, beliau ya sedang mencari mantu untuk putrinya. Ya tamatan ya universitas Islam di Indonesia lah. Pokoknya mantap lah. Ya. Masya Allah. Kemudian adik kelas saya ini ya, dia langsung kalau pengen maju segera hubungi ini. Dia hubungi. Assalamualaikum Ustaz, saya Fulan bin Fulan, ya. Saya alumni ini, saya muridnya dari Ustadz Fulan. Saya pengen melamar untuk menjadi ya menantu Ustadz, untuk melamar putri Ustadz. Kalau pengen cari tahu tentang saya silakan tanya sama guru-guru saya. Ini nomornya. Wow. Jangan tahu, keren. Keren banget Ustaz, keren banget. Ketika sampai ke itu, hanya Ustadz ya cari tahu. Sekarang gantian kan dia yang cari tahu. Dan pernah ada sebuah kisah juga Syekh Utsaimin pun ya dapat mantu yang seperti itu. Datang seorang nemuin ke Syekh Utsaimin, Syekh saya pengen jadi mantu Syekh. Masya Gitu. Allah. Dan Syekh Utsaimin enggak, lu siapa? Enggak. Beliau humble. Ya. Iya terima kasih atas niat baik saudara. Dan saya butuh waktu sebulan untuk cari tahu dulu ya tentang saudara. Dia cari tahu. Ternyata seorang ya ahli ilmu, seorang penuntut ilmu yang baik agama akhlaknya diterima oleh Syekh Utsaimin. Ya. Jadi itu cara-cara haikati jomblo. Tapi kalau kita banyak kurangan mau coba-coba kayak gini siap-siap. Siap-siap ditolak. Siap-siap Beda ditolak. banget ya, beda. Iya. Kalau yang punya kualitas gitu ya pastinya. Iyalah, iya. Perkenalkan, nama saya CB Aditya, follower saya sekian. Emang laku? Enggak juga ya. Ya Allah. Enggak lah, kan konsep dunia beda. Iya. Iya, maksudnya. Jadi dia nggak ngiklan sendiri kan, Lamborghini kan nggak butuh iklan. Iya. Gitu ya. Iya. Ini yang repot nih kalau nggak punya kualitas segini. Cuy. Iya. Kita mau jual apa ya pas ngomong ya? Jual diri aja. Saya ranking 1 dulu waktu SD. SD kelas berapa? Iya, kelas 1 Satu. 3. Dan kini kan tadi prosesnya dicari tahu ya, cari tahu dulu. Nah kalau ternyata kita jadi pihak-pihak yang dimintai keterangan, Nah, ditanya. ini berat banget Ustaz. Misalnya ada orang ya Jimmy ngelamar kayak tadi kan, Apa benar? misalnya ya, langsung ujuk-ujuk langsung maju. Kemudian orang tuanya lihat cari tahu tentang Jimmy. Oh ternyata dia host podcast pandemi. Mungkin ditanya sama kita, ya sama Mas Syafi tanya, Ya, mungkin sama gimana sama Jimmy ini? Ya, maka kalau kita ditanya seperti ini, maka kita harus berkata jujur, Sejujur-jujurnya. Ustaz. sejujur-jujurnya. Ya ampun. Nggak boleh kita memanipulasi atau karena kita nggak seneng, dia tuh nggak. Dakel? Iya, dakel nggak boleh. Nggak boleh Ya. juga Ustaz. Bahkan boleh kalau emang dibutuhkan ada hajatnya kita menyebutkan kekurangan dan aibnya. Itu Apa diperbolehkan. benar Jimmy itu sama ketika di dalam kamera dan di luar kamera? Iya, apakah dia punya topeng? Nah, Iya. kita jawab Bentar. apa ya enaknya? Ya. Wani Piro. Wih. Ile. Tapi bentar Ustaz, bukannya kayak hal-hal kayak ini itu namanya ghibah Ustaz? Iya, ghibah. Iya, Iya, nah. ghibah. Itu bongkar aib seseorang Ustaz. Iya Ustaz. Benar, tapi ghibah yang dihalalkan. Wah. Ibu-ibu rempong ini mulai nih. Diperbolehkan. Ada harapan. Ini lambe turah yang diperbolehkan. Nah, ya. Nggak boleh nyebut merek ya. Oh. Boleh Ustaz. Iya, Boleh, jadi Ustaz, memang hukum asalnya ghibah itu dosa, bahkan dosa besar ya. Sepakat para ulama dosa besar. Hanya saja ada kondisi-kondisi yang membolehkan kita menyebutkan aib dan kekurangan seorang jika dibutuhkan. Yaitu ketika kita sedang ditanyai seorang wali perempuan atau perempuan yang sedang mencari tahu tentang laki-laki yang sedang melamarnya. Dan ini di antara situasinya ini ya Ustaz. Iya, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Fatimah binti Qais, beliau ditalak 3, kemudian dia dilamar oleh 2 laki-laki sekaligus. Iya. Masya Allah nih ya, kalau berkualitas itu Udah talak ya, 3 Ustaz. udah talak 3, artinya sama suaminya ada sesuatu, something, tapi dia tetap laku. Masya Beda. Beda. Sahabiyah kan nggak gitu. Iya. Ya. Dan dia bimbang nih. Dia tanya sama Nabi SAW, minta saran pendapat gimana nih tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Oke. Dan Nabi nyebutin aib dan kekurangannya. Muawiyah itu miskin, nggak ada harta. Sedangkan Abu Jaham mah tongkatnya nggak lepas dari pundaknya, artinya suka mukul, pegang tongkat aja kerjaannya. Artinya nggak ramah sama wanita, nggak lemah lembut sama perempuan. Ringan tangan Ustaz. Iya, ringan tangan ya. Ringan tangan Suka ini menolong. suka menolong. Bukan. Beri hadiah ya. Ringan tangan. Nggak ya? Oh iya. Ada 2 makna itu. Dua makna. Ya, jadi intinya boleh di saat emang diperlukan. Tapi kalau emang kita nggak butuh untuk menyebutkannya, langsung recommended, udah nggak usah aibnya. Kalau emang recommended, ya
Bagus pokoknya. Meskipun kita tahu dia punya aib-aib yang kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Mungkin dia tidur mendengkur, mungkin aibnya paling cuma itu ya mungkin. Iya. Atau kalau makan banyak nambah dia tuh. Iya. Itu nggak hal-hal yang nggak perlu dikasih Iya tahu nggak juga. perlu kasih tahu. Iya. Oke. Kau tau gak sih? Apa? Dia tuh coneh, dasar. Yakin kepo tapi penasaran ya. Iya. Malah nggak usah buat jadi buat pertanyaan lagi untuk orang yang bertanya kan. Ya. Iya. Lebih baik kita jujur apa adanya aja Ustaz ya. Ketika kita ditanya baru kita jawab gitu ya. Iya. Konsepnya gitu aja ya. Jadi Ketika inilah yang ditanya. tentang poin yang kedua tadi. Jadi dia langsung maju. Artinya dia ngenazarnya setelah melamar. Ini kan jelas kan? Iya. Udah ngelamar dia. Iya. Dan dia belum nazar. Iya. Ya, ada kamu belum nazar putri saya, silakan. Jadi kita sebelum maju kayak gini harus tahu dulu gambarannya gimana, gambaran fisiknya gimana. Oke. Iya, jangan tadi nazar tuh kalau emang kita pengen kriterianya 80 90, pastikan lu sama orang-orang dia nih 80 90 enggak gitu. Ya. Kalau misalnya Iya. 40 dah, kita Dah. mundur aja lah. Mundur aja. Nah, Pokoknya kalau- intinya ya. sesuai dengan kriteria. Oke. Itulah enaknya kalau kita punya kualitas ya. Oh, Jadi insyaallah. maju-maju tuh gampang nyarinya, ya. Iya. Karena kita nggak mikir ditolaknya, kita mikir tinggal kita suka atau enggak. Wow. Gitu. Iya. Ini malah punya kualitas itu setelah nikah, Ustaz. Nah ini Malah iya. bikin Apa? bingung istri di rumah kan. Iya, bingung. Kok jadi ganteng sih? Kok nak nyari lagi ya? Astagfirullah. Tapi memang sekarang ini lagi krisis loh, ya. Krisis apa dia? Krisis jomblo-jomblo berkualitas. Masya Allah. Mereka daripada sibuk cuman ya fisik, sibuk apa, nggak sibukin kualitas, nggak belajar, nggak apa. Jadi Nggak memantaskan diri Ustaz. iya, ketika menikah terkejut loh, kok kayak gini. Udah ngaji tapi kok kayak gini. Udah ngaji kok kayak gini. Nah, Itu malah jadi pertanyaan ya. Iya, pertanyaan. Ini sebenarnya mata sendirinya kapan? Ya. Kalau istri nasihati udah ente taat sama suami. Yang membangkang, nusyut, ya kan udah. Jadi punya ilmunya hanya untuk membantai istri, enggak ya? Enggak untuk memutuskan diri. Ya, untuk istri cuma taat aja kepada suami. Iya. Laki-laki tidak ditanya tanpa dia memukul. Waduh, repot banget itu. Iya. Dan masalahnya yang berkualitas sudah laku semua enggak ya? Iya. Ada aja tuh, tapi tadi lagi-lagi mutiara tidak akan ada di permukaan laut. Wah iya. Ada aja sebenarnya kalau mau Ada dicari. Banyak yang berkualitas, tapi yang Mau sama jomblo- kita itu ya. yang jomblonya itu yang ini yang banyak. Iya. Dan memang sudah sunatullah lah. Karena itulah kita di sini juga bantu-bantu teman-teman biar sama-sama belajar ya, Sama-sama memantaskan diri. Biar menjadi bagian di yang tadi. Iya. Yang kualitas Iya, itu. menyempurnakan separuh agamanya memang separuh, bukan seperempat, sepertiga, seperdua. Iya. Kalaupun nggak sampai kualitas banget, minimal standar lah ya Ustaz ya. Iya, Jadi minimal standar dulu berusaha. aja deh. Iya, siap kita bikin pembinaan rumah tangga aja. Mungkin harus Gimana diskusi ya? dulu sama WL Ustaz. Gimana ya? Gimana ya? WL tuh, Karena Iya. uang- Tapi ini uang kan lama. hanya khusus bagi yang udah nikah gitu. Iya, Jadi maaf. kita nggak ada modus-modusnya. untuk Ya. saya itu gimana jadi? Mas Jim harus nikah dulu kalau Iya, mau mau gabung. Iya, gitu loh. Mana ya? Semua dimudahkan, insya Allah. Insyaallah taala. Ya kan kadang bajunya udah sama, bentar lagi statusnya sama, Cie. Amin, amin. Mohon doa ya Ustaz. Iya, ya. Baru sadar juga saya. Sama ya baju kita. Jangan ini yang Nah, Jangan-jangan siapa yang jamaah ini? nggak tahu teman-teman ketukar nggak sama kita? Yang mana Mas Jimmy? Insya Allah enggak ya. Oke, cukup intermezzonya. Kita Iya, kembali kepada materi Mas Iya. Jim. Ustaz, sesuai dengan syariat ya Ustaz, prosesi lamaran itu seperti apa aja Ustaz? Tahapan-tahapan acaranya Ustaz. acara lamaran ya, prosesi Iya, lamaran. prosesi lamarannya Iya. Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya. Di antara adat kita, tradisi kita itu Nah, iya. lamar tuh punya prosesi khusus. Bagaimana dalam syariat Islam? Sebenarnya dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu. Oh, Jadi intinya lamaran tuh khidbah itu artinya mengutarakan Perasaan. kemauan kita, perasaan. Kemauan kita untuk menikahin seorang wanita kepada walinya itu. Gitu loh. Itu doang. Jadi udah dianggap khidbah itu doang. Sudah jatuh hukum-hukum yang Udah tadi. jatuh hukum-hukum khidbah, nggak boleh di Ya, nggak ada boleh yang di nikung. ban bedleg, menikung. Iya, nggak boleh Nggak bla bla boleh bla. Valentino Rossi. iya, sesimpel itu. Iya, langsung udah jatuh tuh hukum. Iya. Gitu. Nah, ketika biasanya di adat kita ketika iya. sampaikan kemudian diterima, barulah nanti datang melalui prosesi
lamaran secara adat tradisi. Ini ya. diperbolehkan, Yang Ustaz? bawa keluarga besar ini boleh. Ya, bawa sapi kalau orang desa itu kan. Weh, teman mantet seneng dong. Iya, bawa. Sekian ini. Ya, ini boleh ini. Iya, pakai boleh. kotak-kotak seserahan gitu, Ustaz. Iya, ini termasuk akad yang diperbolehkan. Oke. Ya. Jadi biasanya itu punya susunan acara itu kayak upacara. Apa aja, Ustaz? Ya. Yang pertama kan kedatangan mempelai laki-laki dan keluarganya. Oke. Ya, datang disambut, pakai udah ditentuin. Pasti udah tahu Iya, tanggalnya berapa, karena Ustaz, itu ya? kan iya tanggal tentuin. Jadi ketika sudah ngelamar, kemudian ya musyawarah pihak perempuan udah oke, kemudian ngobrol untuk nentuin tanggal ya, datang secara tadi seremonial ya, secara apa? Secara formalitas, benar itu kan formalitas saja. Oke. Karena khitbah yang udah beneran tuh ketika menyampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua pembukaan. Ada MC-nya, moderator. Ini kayak acara beneran. Wow. Ini alhamdulillah bla terus. Kayak acara ya. kita enggak, Ustaz? Kemudian yang ketiga barulah akhirnya pihak laki-laki mengutarakan maksud dan kehendak tujuan untuk datang di sini. Oke. Iya, disampaikan. Kalau kami ini pengen melamar putri bapak yang bernama Fulana binti Fulan. Padahal sebenarnya udah dipahami Ustaz, Udah ya. tahu, ya Sebenarnya cuman ya. namanya tadi kan settingan. Iya. Settingan. Seremonial, formalitas saja. Ya. Karena ini udah jadi tradisi. Dan ini sah-sah aja Ustaz. Dan ini sah-sah saja. Siap. Selanjutnya, Ustaz. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini penerimaan jawaban dari pihak wanita. Oke. Iya, kadang ini kan ada pantun biasanya ya. Ya. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli pempek. Terus apa, Ustaz? Gitu ya. Cakep. Biasanya ya. Selain itu juga biasa tradisional tradisi di Palembang itu juga gini, Ustaz, yang tukar tepa. Oh gitu iya, kan. tepa ya, Yang isinya ada- banyak macam-macam Ada ya. isinya macam-macam, ada itu, Sirih, ada sirih, ada permen. ada jenis. Di Jawa ada odol gitu. Iya, macam-macam pokoknya. Odol lagi dodol. Dodol. Lagi dodol ya. Jadi ketika itu kan saling tanya, Ustaz, gimana tuh, Pak? Bawaan kami rasanya gimana? Biasanya yang saya tanya seperti itu sih. Atau juga ada sebagian tempat tuh silat dulu. Oh, Jadi yang pendatang tuh menghadirkan pendekarnya dan akan dilayani oleh pihak perempuan pendekarnya, keluarganya. Oh. Jadi sampai Mereka mana, itu pukul-pukulan iya, tapi kayak sudah jadi adat ya. Jadi gerak-geraknya sudah dibaca, ditangkisnya di gitu. koreografiin. Iya gitu lah. Jadi lebih udah di setting, Ustaz. Iya, settingan semua ini. Iya. Satunya taekwondo, satunya Wing Chun. Selesai. Iya. Dan jawaban juga sudah disetting. Nggak mungkin kami pikir dulu ya, pulang dulu ya. Enggak ya. Gitu. Gimana ya? Gimana ya? Jadi ini mungkin sudah ya. oke. Iya. Kan udah rame-rame ternyata nggak jadi. Oh bubar tuh. Kasihan. Pasti ya. Ustaz. Iya. Malu Ustaz. Astagfirullah. Iya. Malu. Tapi ada kejadian Ustaz. Prank-prank gitu. Ada Ternyata jadi YouTube ya. Ada nggak, Ustaz, kejadian? Jadi konten saya nggak tahu ya. Belum ya Belum, kayaknya. Nanti kita praktikin ya. Enggak ya? Waduh, jangan Ustaz. Jangan, Ustaz. Kasihan. Iya, prank-prank. Subhanallah. Pas Iya. dia udah sedih, kami bercanda. Cie, surprise. Katanya, aku Cekar, nggak mau ya. cekar. Tetap nggak mau. Iya. Jadi mundur malah. Iya. Jadi ilfil ntar yang Ikhwan. Dan itu agak mustahil lah kejadian Iya, ya. kan ini udah Mengingat sudah setting. jadi tradisi tadi. Iya. Ini kan dikerjain setelah diterima lamarannya baru dibikin kayak gini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya baru serah-serah. Menyerahkan serahan, serah-serahan. Serah-serahan. Iya, jadi bawa apa tuh banyak ya, kotak-kotak itu antaran-antaran Iya, kata orang iya. antara. Spring bed, mesin cuci, Iya, kulkas. kulkas. Itu satu orang harus yang bawa Ustaz. Harus satu orang. Jadi gimana tuh, Bang? Miniatur tapi 1:100. gambar satu ya. Bawa sepeda Brampton kan? Oh, Iya. Suka kita temuin aneh-aneh sih ya. Iya, emang ada yang iPhone, malah kadang-kadang. ada iPhone ya. Iya. Biasanya kan kosmetik, Iya, biasanya Ustaz. itu kan alat-alat mandi. Ini di depan sekali, Ustaz. Iya. Kalau ketika saya lagi kerja tuh kan. Masya Allah. Masya Allah. Kadang Nah, jadi kotaknya aja itu. ya bisa jadi. Bisa Ustaz. jadi, Ustaz. Karena handphonenya udah di Iya. Ya tadi mikirin yang bawa kan nanti berat. iya, berat menanggung. Husnuzon lah gitu ya. Iya. Tentu. Kan ada pakaian-pakaian yang Mungkin pakaian dalam mungkin. iya pakaian dalam itu- nah ngeliat. Itu malah nggak ini, Ustaz. Nggak enak liatnya ya. Ya nggak enak dilihat ya. Iya. Tapi sebagian malah pengen diliatin. Menampakkan itu. Iya ya, Iya. ada juga ya. Macam-macam memang. Manusia ya. Iya. Nah, itu ada istrinya seremonial penyerahan. Ini satu aja, nggak semuanya jepret nggak. Satu saja untuk jepret dokumentasi selesai. Ini semuanya tinggal di sana. Oh, Iya nggak setiap diserahkan satu-satu nggak. Itu yang diletakin aja di
tempat mempelai perempuan. Siap. Kemudian baru ramah tamah, makan-makan, kenalan, ya, Oke. cerita-cerita. Mungkin cerita gimana kemarin ketemunya di mana gitu ya. Iya, On baru Facebook. hanya penutupan dan media sosial ya. Oh kami sama-sama ini loh pendengar podcast gitu. Insya Allah. Saling komen di Mudah-mudahan bawah ya. gitu ya. Mudah-mudahan ada yang benar-benar jadi jodoh. Ustaz. Iya. Amin, insya Allah kita doakan ya tentu ya teman-teman yang sedang menikmati ini Iya. mungkin bisa bertemu. Bertemu Secara- pujaan hati. Wow. Insya Iya. Allah. Tapi ini menarik Ustadz, kalau misalnya nih memang kita nggak pakai rangkaian ini boleh nggak sih Ustadz? Iya. Oh, iya. Mm-mm. Nggak sah-sah Mungkin kita saja. nggak Iya. mau lah ya, mungkin pengennya nggak ribet. Iya. Iya. Aduh. Iya karena ini tadi boleh ya, jadi boleh dikerjain, boleh juga enggak. Boleh juga nggak ya? Ya langsung aja, langsung akad. Oh, Iya. setelah diterima lamaran langsung bilang masalah Akad. akad. Mungkin kita pengen denger lah Ustadz tipsnya gimana ngomongin. Iya. Atau juga ada yang sebagian daerah kita itu dia H-1. Bang. Oh. Iya, jadi misalnya Ahadnya akad, Sabtunya kayak gini. Bahkan yang lebih sering itu di hari Ahad itu. Satu hari. Langsung 1 hari Lebih. dipaket. Iya, langsung dijamak. Terkumpul Al-jama' berarti. aula minat tarjih. Menggabungkan daripada pilih salah satu. Jadi tanggal jam 8 dia serah-serahan, lamaran, jam 9 dia akad, jam 10 dia Resepsi. resepsi. Jam 8 malam enggak ya? Kenapa dibahas Ustaz? Kayak itu lebih berarti praktis ya. Iya, jam Musim 8 ya. malam buka kado. Unboxing. Iya, unboxing amplop. Bu. Woy, ngarep. Jadi ini intinya sebagian orang kan keluarganya nggak bisa datang 2 hari. Iya. Dari dusun dari mana. Jadi mereka langsung paket combo tadi dalam 1 hari. Dan ini pun juga sah-sah aja. Sah-sah saja, tidak pun Diperbolehkan. diperbolehkan. Masya Allah. Ustaz, kalau acaranya ada tukar cincin, Ah, boleh nggak Oh Ustaz? iya, tukar cincin tunangan. Iya. Pertukaran cincin tunangan dilakukan secara simbolik oleh bapak salah salah ya. Oleh calon kedua mempelai. Iya sama dulu masa ke Pak Gubernur kan aneh Iya. banget. Iya. Ini gimana Ustaz? Hukumnya diperbolehkan nggak? Ya kan Iya. kita gimana Bang? Biasa slow motion lu. Iya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Gini. Agak-agak haru lah. Iya. Aduh, nangis ya. Iya, yang belakang. Iya. Bagian belakang kayak gitu. Jadi bagian belakang tuh kayak gitu. Iya, Jadi iya. yang bagian mempelai wanita tadi pura-pura aja. Kayak gini depan-depannya gini. Iya. Ya Banyak tadi batu. dari awal tuh udah settingan. Jadi udah air mata buaya semua lah itu Iya. sebenarnya. Jangan-jangan buatan. Ya pasti, Iya. ya pastilah. Mas Jin. Acting semua. Ya Allah. Gimana Ustaz? Boleh Ustaz? bener nih. Dijelasin Ustaz. Biasanya dalam prosesi lamaran memang ada namanya tukar cincin. Ya, Iya. tukar cincin. Dan ini sesuatu yang sudah ya udah ma'ruf ya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, ya kita bahas dulu kalau cincin tersebut itu dari emas. Maka ini nggak boleh. Ya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi, ya kata para sahabat Nabi itu naha anil khatamil hadid, ya apa anil khatamil zahab, dari cincin besi, cincin emas. Ya kalau besi boleh ya. Oke. Jadi Nabi ngelarang make cincin emas dan ini hanya untuk kaum laki-laki, kaum Adam. Ya dalam sebuah hadis katakan uhilla az-zahab wal harir li inasi ummati, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita-wanita umatku, wa hurima ala zukuriha, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi nggak boleh kalau cincin tersebut emas, dan biasanya cincinnya emas. Ya umumnya. Iya. Ya, pada umumnya gitu. Kalau cincin beli di pasar IP misalnya. Ya. Beli di Cinde. Nggak, ini orang kan nggak wah gitu kan, orang tuh wah-wahan ini kan. Iya ini Iya, iya. bagian dari show off juga ya kadang-kadang Iya. ya. Mohon maaf ya. Iya. Betul. Ini yang pertama. Jadi kalau itu emas Itu udah nggak nggak boleh. Udah mutlak. Nggak boleh, mutlak nggak boleh. Mungkin bisa dicari alternatif Ustaz ya. Iya. Yang kedua, kalau masangnya mempelai. Calon mempelai. Iya, saya pegang-pegang tangan, lama-lamain kan biar kesempatan memegang si doi. Dokumentasi dengan alasan dokumentasi. Iya, dokumentasi dulu. Nanti jelek lagi. Iya. Lepas lagi. Tangannya giniin, tangannya giniin. Iya, terus yang di situ kan duduk kan boring. Nah, kalau yang jomblo aku pengen kayak gitu gitu. Oh iya, ada yang sweet banget. Aduh, aku kapan? Iya. Sambil melongo. Oh. Iya. Padahal belum sah loh. Iya. Oke, Nah, ini lanjut, nggak Ustaz. diperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Simak di podcast kita yang sebelum episode Benar. siapa bilang pacaran Iya. haram. Kenapa nyentuh yang bukan jenis lagi, beda jenis. Itu dilarang. Lawan Iya, jenis Ustaz. ya? lawan jenis.
yang belum mahram ya itu nggak boleh. Kenapa gitu? Udah kita bahas ya. Udah kita bahas. Biar kepo, biar mereka penasaran kan, biar nonton. Kepo yang ini boleh. Kepo ini boleh. Yang ketiga, ya kalau dia ada keyakinan tertentu. Nah, apa itu ini, dia, Ustaz? Ini banyak nih. Iya, Ustaz. Kalau Beneran dilepas deh. nanti tidak jadi nikah. Nah. Iyo agi ngapo-ngapo rumah tangga kau Iya. lah kau. Kalau retak juga rumah tangga. Nah, ini enggak Repot boleh. banget deh. Aduh. Iya. Iya. Aduh, Katanya aduh. imitasi kan? Pernikahanmu imitasi juga. Palsu, Bang. Masuk ke dalam ini, Berat. ke dalam selokan. Nah, berarti cinta kita dalam selokan. Ini Ini bentuk kesyirikan, ini nggak boleh. termasuk Iya, syirik Dosa ini, Ustaz. besar ini. Kenapa? Meyakini ada benda mati yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan itu adalah hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kayak gitu. Masya Allah. Iya, jadi Mudah-mudahan. benar-benar nggak boleh. Catat banget, jangan Iya. sampai kalian memulai Hal hidup baru yang ini, hal yang sangat sakral dalam hidup kalian ini dengan perkara yang mendatangkan murka ya. Iya. Praktek kesyirikan, walaupun Betul. sadar nggak sadar ya. Iya. Mm-mm. Kenapa nggak belajar ya kalau nggak ini? Iya, dan itu untungnya podcast pandemi memberikan kamu informasi mengenai hal ini. Edukasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panduan tadi, memandu Iya, panduan. Panduan. untuk muda-mudi. mencapai kehidupan muda-mudi yang bahagia. Dan ini Masya yang Allah. paling bahaya banget ya, syirik ya soalnya. Iya, karena kebanyakan rumah tangga retak itu karena dosa, termasuk syirik. Dan ini dosa paling besar kan, Dosa Om? besar. Subhanallah. Heeh. Ini 3 nih ya, emas, saling pasang, saling pasang, dan ada keyakinan kesyirikan. Kesyirikan. Nah, bagaimana kalau nggak ada tiga-tiganya? Ya. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Ulama pun berbeda pendapat. Ahli ilmu bersilang pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Tasyabuh bil kufar. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Wah. Siapa yang menyerupai suatu kaum tergolong kaum tersebut. Oke. Ya. Jadi mereka bilang itu kan dari Nasrani. Budaya ini. Iya, budaya Nasrani yang cincin itu. Ya, Muslim mana ada tukar cincin? Ini kata sebagian para ulama. Ya, kalian akan mengikuti mereka sejengkal Iya. demi sejengkal. Benar. Mm. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena sekarang udah nggak tasyabuh lagi, udah menjadi hal yang ma'ruf. Ma'ruf. Iya, Normal. nggak normal. Orang Muslim pun pakai Kayak itu gitu. dan udah hilang ciri khasnya. Oke. Iya, karena tasyabuh itu ada 2 hal. Yang pertama dalam masalah agama. Yang kedua kalau dalam masalah ciri khas. Contoh pakai salung salib, kalung ya salib, ya oke. orang langsung lihat utuh Nasrani itu. Atau pakai jilbab bukan. Ya penudung, ya tutup kerudungnya biarawati. Ya, itu kan beda kan. Langsung mikir itu biarawati. Kayak Ini nggak topi boleh. Sinterklas mungkin. Iya, termasuk kelas. Termasuk juga topinya Yahudi yang panjang ke atas itu. Topi koboi itu sih. Bukan. Ya, bukan. Bukan topi yang Yahudi yang kerucut, panjang. Kerucut ya. Enggak yang panjang tapi Yahudi yang Iya yang. Iya. Ya itu pokoknya. iya Silakan di Google cowboy. aja. Iya. Itu termasuk tasyabuh. Tasyabuh. Atau misalnya dia pakai kalung-kalung gedenya Buddha. Wow. Yang gede-gede itu kan. Oh, Iya. ngeri. Ya itu. Buat yang hobi cosplay. Heeh. Pilih-pilih. Hati-hati. Jadi tapi lebih ini kesimpulannya Ustaz. Iya, kesimpulannya kalau ya lebih baik nggak usah gitu ya. Ya sih amannya ya. Lebih baik nggak usah. Amannya. Meskipun kita anggap itu boleh, lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena jarang sekali ada lepas dari 3 hal ini. Nah, Jarang sekali pakai cincin plastik gitu ya. Atau misalnya silver, perak. perak ya. Ah, Atau misalnya dia pakai jarang sekali cuman sekadar kasih aja, nggak pakai pakaian ya. Misalnya pakai pakaian ya. Pasti. iya. Iya. Kadang diakali juga sama ibunya ya. Ibunya yang masangin. Iya. Oh, ibunya yang masangnya. Ada yang gitu, Ada Ada gitu yang. saling ibu ya. Iya, Padahal tapi belum kan- jadi nih. Iya, tapi kan ibunya calon kita itu kan belum mahram juga untuk kita. Iya. Enggak, Untuk saya. ibunya ini, Saling ibunya ke perempuan, ibu Jimmy Ibumu. ke Jimmy Iya. gitu loh. Oh, gitu. Iya. Mm-mm. Atau misalnya juga jarang sekali ada keyakinan. Kebanyakan kan kamu kok udah make kau nih Iya. gitu ya. Jadi Keren seolah-olah kewajiban. Dan tadi ada pendapat mereka pengen ya ini nih laku cak gitu loh. Ustaz. Apa Cak itu itu? apa sih namanya? Apa? Book. Booking ya. Iya, udah booking. Nih, Iya, kau nih, nih nah. orang dalam lamaran. Iya, Oke. bisa jadi. Gitu. Iya, Ini tandanya ini. tanda gitu. ini. Tanda jadi. Atau juga Iya. dia bisa nggak boleh nakal. Wah, kan udah mau nikah nih. Iya, Harusnya jadi jangan. penghalang. Jadi Jangan kalau ini. ketemu lagi di mana nih, gini. Iya, Iya. ada yang mau ngajak ketemuan nih. Gini terus. Oh, iya. Benerin rambut dulu ya. Iya, gini. Buat pamer kan ke temennya kan. Udah gini. Mas gitu ya. Gini, bro. Gini Bro. gini.
bro. Jadi kalau misalnya dia bikin snapgram gini. Iya. Aduh. Iya. Pura-pura gini Ustaz. Nggak tahu ada cincin. Ya Allah. Norak ya. Banget. Iya. Subhanallah. Ustaz, tadi kan dalam konteksnya kita bertukar cincin nih. Iya. Misalnya Ustaz, ini titipan pertanyaan Ustaz ya, Iya. dari teman-teman nih yang Ya, masih termasuk mau. saya gitu ya. Biasanya gitu ya. Iya biasanya Iya. gitu. Ada yang nanya, Ustaz teman saya nanya padahal dia kan. Iya. Dari Mas Jimmy juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Ini para pelaku yang masih kekeh mau tukeran cincin Ustaz. Iya. Kita kan nggak tukeran cincinnya antar pasangan, tapi kan dari kedua orang tua kita yang memasangkan saya tuh misalnya ibunya dia Mm-mm. dan yang kalau dia kan sama-sama ibu Iya, saya kan iya, perempuan ya. sama-sama perempuan Ustaz. Nah, Iya. kalau dalam konteks yang gini gimana Ustaz? Tetap Iya. nggak boleh atau gimana? Tetap nggak boleh ya. Kenapa? Karena ibunya istri itu jadi mahram, boleh salaman. Kalau sudah kita nikah sama anaknya. Ketika sudah akad Ustaz. Iya, akad nikah. Iya, akad nikah Iya. maksudnya. Jadi Pak, kalau sebelum akad nikah ini nggak, dia masih belum bukan siapa-siapa, nggak boleh salaman. Seperti seorang laki-laki sama perempuan nggak boleh sentuh-sentuhan tangan. Gitu. Tetap bukan mahram. Tetap bukan mahram. Karena Nanti. masih calon. Iya, masih calon. Oke. Hmm. Nah, kalau apa nih, Bang? Dokumentasi Ustaz. Iya. Dokumentasi. Nah ini ya Iya. PR nih. Yang foto gimana nih, Bang? Ya dokumentasi. Iya, gimana Yang Iya. barengan. Kalau cuma dokumentasi acara mungkin Oke lah. oke lah Iya, Ustaz. termasuk pre-wed ini termasuk juga mungkin ya. Ya, Ah, bisa iya, bisa. karena kan Iya, yang belum- sama-sama nunjuk awan gitu ya. Yang nunjukin cincin gini. Biasanya kebanyakan foto pre-wed itu laki-lakinya Heeh. itu nggak senyum. Iya, Ustaz. Emang gitu, Ustaz. Karena perempuan senyum. Apa, Karena laki-lakinya bilang, "Oh, ini mahal ini." Ingat, oh ini puluhan juta nih, tag Iya. ini video ini, foto Foto ini. mahal Ustaz. Tapi bagus. Ini tapi gitu. Benar sesuai kualitas ya. Oh, iya, Ustaz. Insyaallah. Jadi gitu, Ustaz ya. Tetap Alasannya dokumentasi nih Iya. Ustaz. Iya. Bener-bener emang buat kenang-kenangan lah. Iya, tetap Atau bukti kita udah lamaran nih. untuk menuin feed Instagram nanti kan. Ya, iya bisa. Termasuk juga untuk pajang-pajangan ketika resepsi kan, Nah, ada iya. foto-fotonya. Bukti kalau sudah pernah lama. benar. Kadang jauh-jauh hari itu. Iya, benar. Kita Kadang nggak ketika pra-wedding. masuk. Iya, kita nggak pre-wedding, Tapi- cuma kita pasang foto kita Yes. waktu engagement. Oh, iya, engagement namanya. Iya. Oh, Wow. Engagement day. iya. Ini tetap nggak boleh ya. Tetap nggak Tetap boleh. nggak Ustaz. Iya, boleh. karena nanti kalau mau foto-foto berdua setelah nikah lah. Setelah Karena dia masih bukan siapa-siapa. oke. Lamar itu kita bilang bukan hanya sekedar rasa ingin, mengungkapkan rasa ingin. I want to be your husband gitu. Sebatas itu. I want you to be my wife. Ya. Cuma sebatas itu. Belum ada perubahan status. Belum ada perubahan status. Ya masih ada ya istilahnya yang nggak dibolehin sebelum nikah tuh masih berlaku sama mereka. Oke. Jadi janganlah foto demikian. Foto-foto Ini berdua, dokumentasi. Ustaz, ya. Ya nanti dokumentasinya ya untuk pribadi aja nanti setelah nikah. Pasca wedding. Oke, Iya. post-wed. Post-wed. Iya. Oh, itu post-wed. Iya, namanya. Iya. pre-wed, post-wed. Oh, post-wed Oh, namanya iya. itu, masya Post-wed, Allah. masya Itu Allah. dunia fotografer. Ya. Hmm. Iya. Oke, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan ini, Ustaz. Mm-mm. Kalau kita memberikan hadiah, Ustaz, Hadiah. kepada calon istri. Masya Ini Allah. dalam Present. Iya. Ini diperbolehkan tidak, Ustaz? Iya, hadiah ya. Sebenarnya kalau Martabak mungkin. Iya. Martabak keju, Iya. martabak har. Nasi kari kambing mungkin Iya. Ustaz dari Fat Akikah gitu. Iya, bisa jadi. Terus soto ayam Mas John ya. Nah, setiap Udah, ada John, Ustaz udah, John, ya. mungkin Iya. kan. Iya. Minuman Mas-mas sekian semua persen kan cantik tuh Ustaz. Iya. Nah, ini memang cuman ini aja. Iya. Hadiah Atau gitu. Hadiahnya cukup gitu aja atau Masya Allah. atau gimana gitu, Ustaz? Iya. Dengan Sebenarnya dalil itu ya tadi ya, saling memberikanlah hadiah kepadamu maka kau akan saling mencintai. Masya Masya Allah. tahadu tahabu ya. Masya Allah. Masya Allah, Enak. Ustaz. Gimana Agar nih Ustaz? semakin cinta. Iya, modus ini. Ketahuan ya. Ya Allah. Sebenarnya hukum asalnya kalau ngasih-ngasih aja nggak masalah ya. Siap. Karena antar-antaran pun termasuk hadiah. Oh. Kan serah-serahannya termasuk hadiah. Iya sih. Termasuk mesin cuci di bawah tadi? Benar benar benar. Itu kan hadiah semua itu. Iya. Iya. Iya, bukan nyicil akad, nyicil mahar bukan. Ini cicil mahar pertama, cicil yang kedua enggak. Waduh, itu. Waduh. Iya. Jadi intinya Mahal. boleh, cuman kita timbang lah nanti takutnya ya hati ada. ya. Jadi akhirnya terlalu menjadi Sebab ya. sebab Heeh. aku kebanyak kau awas kau mundur. Ujungnya jadi Dakol. dakol. Iya, dakol. Akhirnya
menikah karena terpaksa, jangan. Oh iya. Bahaya tuh Ustaz. Lihat maslahat mafsadatnya dulu. Oke. Di antara Ay aku kita dak lama mundur lah. Banyaknya aku jauh dio misalnya. Ayo rugi bandar. Nah, ya kan Rugi akhirnya. bandar. Jadi timbang-timbang maslahat dan mudaratnya. Oke. Tapi hukum asalnya Boleh. boleh. Ustaz, ya. Karena Kalau ikhlas nggak masalah, kasih aja, nggak ada Bismillah, udang Ustaz, di ya. balik bakwan ya. Bismillah. Iya. Iya. Ustaz, kalau dalam kasusnya setelah nazar Ustaz, Mm-mm. terus kita menghitbah nih kan. Iya. Nah, kita mundur Ustaz. Karena Setelah uzur. khitbah. Ya, setelah khitbah nih kita uzur Ustaz. Karena ada yang lain. Iya, nggak tahu sih Hebat Ustaz. nggak? Karena ada sesuatu dan lain hal sehingga Iya. dia mundur dari proses yang sudah dijalani Ustaz. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? terutama hadiahnya. Ya masih cicilan maksudnya tadi ya kita manusiawi lah ya. Allah. Iya, tadi Iya. antaran-antaran yang udah kita gimana Iya, gitu. yang mesin cuci udah dipakai. Iya, spring bed udah ditidurin misalnya kan. Udah kasih udah kepasang. Sekian persen udah diminum. Iya. Tadi yang makan-makanan tadi udah habis semua kan Ustaz. Iya, masya Allah. Ya, Ya. jadi gimana Ustaz? Intinya kita harus paham ya konsep awal ya lamaran itu khitbah itu Mm. adalah akad yang tidak mengikat. Jadi itu hanyalah sekedar janji, hanya sekedar ajakan ya. Intinya nggak harus. Jadi harus paham. Mm. Jadi kalau seandainya kita punya uzur, emang benar-benar uzur yang syar'i, maka boleh mundur. Misal setelah kita ngelamar, ya kita baru tahu ada hal-hal yang kita nggak bisa toleransi. Oh. Iya. Misalnya, ternyata si fulano begini, Aslinya Tukang ini. aslinya gini loh. Oh, Dia iya. selama ini kamu pacaran sama dia itu semuanya topeng loh. Heeh. Di balik itu semua, misalnya, ya. Iya. Banyak bakwan ya, banyak udang. Ternyata laki-laki yang menikah itu udah 3 anaknya, kan nggak tahu. Ya, terkejut dia kan misalnya kan Bisa- akhirnya bisa aja. sudah lamaran bisa aja, ya. Tetap jadi mundur. Jadi boleh mundur. Boleh. Iya, kalau emang ada udur, karena nggak ada keharusan. Tapi kalau seandainya nggak ada udur, alasan karena nggak ada usul yang terima dia, aduh nggak jadilah. aku udah tahu Kayaknya- aku ya. Iya, masih banyak yang belagak pada dia. Nah, Jadi Oh, ini. dia kan buka nggak keseriusan, Bala maka ini, ini bala ini. dimakruhkan oleh para ulama. Oke. Bahkan sebagian bilang haram. Kenapa haram? Karena tanda-tanda munafik ingkar janji. Oh, ya. Jadi dia kena janji kan, janji mau menghalalkan, Menikahi. janji untuk membangun rumah tangga yang indah bersama. Oh, Masya Allah. Iya, Iya sih. berjanji untuk mengarungi samudra kehidupan dengan bahtera rumah tangga. Ya, aku mas ini siapa? Nahkoda ya, kau navigatornya ya. Ternyata ya gombal. Dia langsung ya pergi ketika mendapatkan navigator yang lain. Ini ya istilahnya pengkhianatan harapan, janjinya nggak ditepati, ingkar janji. Ini yang kita kenal dengan PHP itu ya. Iya, ini yang PHP itu setelah di sini. Jangan ketika dia baru proses mundur, kan PHP nian lah belum maju. Belum maju lah. Iya baru nak ini. Iya, sebagian kebaperan atau baper. Ya, Kalau di pos lewat. kalau di fase ini baru kita Iya bilang itu PHP, kan dia Ustaz, ya. sudah menjanjikan, Oke. menjanjikan sebuah pernikahan, kan namanya lamar. Kan? Iya. Ya, ya, ya. Jadi nggak boleh kalau nggak ada alasan seperti ini. Karena janji kata Nabi SAW, ayatul munafik talatah. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia beri amanah dia berkhianat. Ini nggak boleh. Bukhari Muslim sahih hadisnya. Nah, ini gimana nih Ustadz biar kita dapetin sense kalau kita nih memang mundur karena alasan yang syar'i gitu. Takutnya kan Iya. kita tadi Iya. sok gimana aja gitu kan. Iya, makanya tadi sebenarnya ya pernikahan dan lamaran tuh dipercepat biar tidak ada seperti ini. Oke. Dan juga benar-benar udah matang sebelum-sebelumnya itu. Udah yakin Ustaz. ya? Udah yakin biar benar-benar nggak ada seperti ini. Kalau emang pun terjadi ya kita terbuka ya. Apa Dan adanya Ustaz. apa adanya, dan kita pun sebagai pihak ya harus paham konsep Oke. kalau ya sebelum akad pernikahan dia bukan siapa-siapa. Ingat ya, harus jaga hati, jangan baperan. Jaga perasaan. Rumah tangga aja bisa pisah apalagi sekedar khitbah. Masya Masya Allah. Allah. Ya ini harus kita paham, jangan sampai aku udah lamaran, aku udah koar-koar. Udah posting Padahal sana dia sini. belum halal untuk dirinya. Ya, ya, ya. Ini harus kita pahami. Jadi ingat ya, dia tetap bukan something, dia masih nothing. Oke. Ya masih bukan siapa-siapa.
Iya. Jadi kita harus harapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, jangan sama manusia. Manusia itu kan lemah, Ya, betul, Ustaz. Untuk mewujudkan harapan-harapan dia sendiri saja, kadang dia nggak bisa. Kadang lalai. Apalagi harapan kita. Ya, betul. Ya, jadi jangan kasih udah pokoknya dia udah jadi pasti suami saya, belum tentu. Belum tentu. Banyak kasusnya, ya. Ini bukan kucu-kucu hatahe ya. Yang di injury time malah nggak jadi. Tapi banyak yang sudah hari H ini nunggu Datang. nggak datang. Ternyata selama ini yang lamaran itu adalah bayaran semua, settingan semua. Ini seolah-olah orang tuanya, saudara ibunya, padahal subhanallah. Ada begitu ya. Hancur hati. Ini Udah nyebar undangan. bahaya. Iya, jadi harus jaga hati sampai final exam ya. Sampai akad qabil tuh nikah sah. Disitulah harapan itu harus tumbuh. Sebelumnya jangan, pangkas dulu. Oke. Iya, atau kita akan kecewa. Tapi tadi ya kalau kita alasan uzur syar'i kalau kita hanya bukan uzur syar'i sih jadinya. Iya. Kalau alasan kita menolak atau mundur tadi ada yang lebih lagi dari dia, ya takutnya Ustaz ya. Iya. Yang didapetin malah bukan Itu di kan atas. nggak jadi juga. Iya. Takutnya dia ngelepas sesuatu yang udah pasti, Iya. dapat nggak dapat juga. Iya, itu yang maksudnya. Ya, demi sesuatu yang nggak pasti juga. Iya. sebenarnya. Iya, untuk mendapatkan burung di langit dia melepas burung di tangan. Nah, gitu. Iya. Nampak. Jadi untuk teman-teman tetap fokus bismillah. Maka itulah pentingnya namanya istikharah. Masya Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala terus, ya. Iya. Dan istikharah itu bukan soal jadi nggak jadi, tapi memberikan kekuatan hati, memberikan kelapangan dada agar apapun yang terjadi kita bisa terima. Oke. Ya Allah, kalau dia emang baik untuk saya, mudahkanlah. Dan saya akan terima dia jadi pasangan saya. Dan kalau emang nggak baik, ya pisahkanlah dengan cara dia mundur atau kita yang mundur, dan tolong berikan ganti yang lebih baik, dan kita terima itu semua. Jadi apapun yang terjadi, Kita udah iya, siap. kita udah siap. Masya Allah. Jadi perjuangan cinta itu bukan hanya mendapatin apa yang kita inginkan, tapi adalah ketika kita bersyukur kalau emang dapat apa yang kita inginkan, dan bersabar kalau emang ternyata kita harus putus untuk berjuang. Ya, ini harus kita pahami. Jadi sabar syukur dapat semua. Oke. Jadi berjuang itu penuh dengan kebahagiaan. Iya. Jangan cuma sekedar pengen dapat, tapi siap juga untuk nggak dapat. Ya, hope for the best dan hope for the best tapi prepare for the worst kata orang. Berharap yang terbaik tapi bersiap untuk yang terburuk. Oke. Gitu loh. Masya Allah. Jangan hanya termakan ekspektasi saja. Ini konsepnya tetap. Pokoknya udah lamaran langgeng aja belum tentu. Iya. Ya. Karena itulah cepet-cepet. Ya jangan diperlama. Tetap konsepnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, lagi-lagi kita dengar. Butuh sama Allah SWT terus setiap langkah kita. Ini kan sakral. Betul. Iya, pernikahan ini ibadah yang paling panjang sampai kita mati. Iya, betul. Iya, kalau 20 tahun lagi 20 tahun lagi. Dan itu harus butuh persiapan yang nggak Matang. main-main. Iya, persiapan matang harus. Ini bukan coba-coba. Iya, betul. Iya. Ustaz, kalau yang masalah barang-barang yang disebut Bang Cepi tadi Ustaz, Masya Allah. itu gimana Ustaz? Masih dipikirin nih gimana barang saya kalau mundur ya gitu. Ana udah mundur nih gitu. Terus Iya. barang-barang tadi gimana ya? Belum laku nih. Belum laku, belum lunas maksudnya. Iya, kalau udah cicil kan? Iya, ternyata itu utangan semua. Iya. Malah jadi mudarat tuh jadinya kan. Tadi hadiah tadi ya, ketika kita mundur gimana status hadiah tadi? Statusnya? Iya. Iya, pertama hadiah itu kalau ternyata itu adalah cicilan mahar. Mas kawin. Oke. Mas kawinnya udah didiskusikan misalnya emas 2 gram. Dia udah nyicil hadiah 0,5 gram dan itu bagian dari mahar. Maka ini harus dikembalikan. Mahar. Kenapa maharnya? Ya, atau cicilan tadi. Siap. Karena mahar itu adalah tukar timbal balik dari pernikahan. Yes. Sebelum nikah berarti mahar nggak halal untuk dia. Ini kalau itu adalah cicilan mahar atau mahar itu sendiri, kembalikan. Nah, gimana kalau tadi kayak kulkas, lemari es kan? Nah, atau spring bed dan semisalnya. Pokoknya cuci dan hadiah, lain-lain. semua hadiah. Yang bukan ya. bagian dari mahar. Yang bukan bagian dari mahar. Maka ulama beda pendapat dengan pendapat yang sangat banyak sekali, dan yang paling proporsional, paling pertengahan, yang paling adil itu dirinci. Kalau ternyata yang mundur adalah pihak wanita, maka dia kembalikan hadiah tersebut. Semua. Ya, semuanya. Iya. Ya, Oke. Yang udah kepasang Yang udah dicopot. dicopot. Yang Ya. udah kepake jadi barang bekas. Iya. Karena apa? Karena kita udah mundur, kita ngambil hadiahnya kan. Mana bahasa kita ya? Mana? Emamannya Apa? Kawannya apa ya? makin enak maksudnya. Dan Iya kan?
cak lemak, cak nama dewek ya. Makin enak jadi dia. Iya, mau enak sendiri ya. Iya, mau enak sendiri. Heeh. Itu kalau perempuan yang mundur. Oke. Kalau laki-laki yang mundur, maka nggak boleh diminta kembaliin laki-lakinya, minta hadiahnya kembaliin. Iya. Kasih Karena aja. fikihnya hibah itu hadiah, Iya. itu nggak boleh diminta kembali. Oke. Oh iya. Iya, jadi kalau yang mundurnya pihak wanita, maka dia kembaliin. Kalau laki-laki, iya enggak. Ini hiburan lah. Saya mundur sebagai rasa bersalah saya, ya ambillah lah barang itu. Gitu. Hadiah berlipur lara maksudnya. Iya. Biar tidak Very perlu. enough sih insyaallah. Iya. Jangan termasuk tiket apa ini semuanya. Iya, Biaya semuanya, ini ya, kan. biaya lamaran ini sian ya. Balik ke kau. Aku nyater bus ini ya, sekian tiketnya. Dari mana? Jauh kan, Cak? Iya, datangin auditor kan. Ini kita audit nanti kita kasih. Subhanallah. Ternyata selama ini ada notanya semua. Ada disiapin sama Siapin ya. sama Ini auditor. bensinnya di pom bensin. Rinci banget Ustaz. Sampai makan Iya. di perjalanan, Iya itu Konsumsi ya. Terus Konsumsi. biaya konsultasi kan. biaya parkir. Untung lah di sini ini ya, nggak ada biaya konsultasinya mak ini ya. Iya, ini udah gratis banget nih mudah-mudi ya Allah. Iya, betul. Kalau di luar konsultasi rumah tangga itu mahal loh. Oh, mahal banget ya. Iya. Insya Allah. Ya bayangin 1 menit 2 menit antum berkonsultasi itu bisa menyelamatkan seumur hidup pernikahan Anda Masya gitu. Iya. Ya. Ayo, udah. Hmm. Tonton aja podcast pandemi. Iya, dan ini kita persembahkan gratis ya. Untuk Apa semuanya. produser ada niat enggak ya? Buka jasa ya. Nggak buka jasa, nanti filenya di hidden. Kalau mau nonton bayar gak ya? Oh, jangan sampai Ustaz, jangan Jangan sampai. sampai. Iya. Iya. Ustaz, Free, ya? ini Ustaz, Ana pernah dengar Ustaz. Iya. Masalah hadis Ustaz. Itu nggak tahu juga sih sahih atau enggak Ustaz. Mm-mm. Apa itu ya? Sembunyikan khidbahmu, umumkan akadmu Ustaz. Masya Allah. Ada nggak Ustaz? Bener. Ustaz tuh ini hadisnya disohhikan nggak Ustaz? Iya, Masya Allah ya. Apakah ini valid Ustaz dari Nabi gitu Ustaz? Iya, ada sebagian kita dengar ya. Mm-mm. Umumkan pernikahan ya, dan sembunyikan lamaran Iya. ya. Wa akhful khidbah, sembunyikan lamaran dan umumkan pernikahan. Emang ada hadisnya, tapi hadis ini ya, dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama. Dia nggak bisa kita Sandarkan kepada sandarkan. Nabi. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau dia ngasih tahu lamaran. Saya insya Allah malam ini mau lamaran, besok mau malam lamaran, nggak masalah. Tolong doain ya. Iya, tolong doain ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia maupun sembunyiin juga nggak masalah. Gak besar juga Ustaz. Kenapa? Karena memang banyak sekali gangguan-gangguan dan godaan-godaan biasanya kalau dia umumkan lamaran. Lamaran kan janji. Iya. Nona nikah budak ini. Nah, lanjut kau. Setiap yang mendapat nikmat menjadi sasaran, Iya, rebutan. Bahasan. No, ada cocok bulan-bulanah ini. Iya. Terima aku. Bubar gak, Be? Wih, Iya. galak kau. Nih, Tambah banyak cecar-cecaran tuh. Iya, kau sama dia sudah lah. Nah, akhirnya banyak orang ya fitnah lah istilahnya. Apalagi mantan-mantan yang tersakiti. Oh, mulai melancarkan mungkin ya Iya. aksi-aksinya. Aku tuh mantannya Jimmy, tau gak kau? Neng. Dan dia tuh Sudahlah kau tuh tak bahagia sama dia. Iya. Dan ini terjadi Ustaz ya. Terjadi, iya. Iya. Tapi malah kalau kita umumkan Mm-mm. khidbah itu Ustaz, malah jadi orang nggak bisa nikung Ustaz. Iya. Iya, di Iya, itu antara juga di antara pengennya hikmahnya. ya. Iya, pengennya kita nih Ustaz. Kalau ya aku udah Makanya timbang maslahat mudaratnya. iya mau khidbah si fulana gitu. Berarti itu sebagai informasi kita kepada ya Yang ngincer-ngincernya dengerin iya, loh. Jangan kita sudah aku khidbah loh. Iya, dan sebaliknya juga. Iya. Kalau memang jadi, kalau Iya. nggak jadi, Malu. ini ahwat terlindungi, ya kan? Iya, betul. Karena Iya. dirahasiakan kan. Iya. Iya. Dan juga banyak juga mudaratnya ada sebagian juga kalau emang nggak jadi karena udah itu. dipublish. Iya, mendingan Ternyata nggak jadi. Waduh. Karena di antara hadis juga ada yang bilang sembunyikan nih rencana rencanamu bantulah biar sesuatu. nggak ada, bantulah dengan cara menyembunyikan. sebagai hajatmu Iya, itu sebagai hajatmu. Karena kalau orang itu udah banyak hasad, nggak suka. Ini malah banyak tambah banyak ujiannya ya. Iya, ke banyak depannya. ujiannya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Jadi langsung plus undangan aja kan. Kalau undangan Iya. untuk nyekaknya susah mereka. Iya. Udah berapa hari lagi nih? Udah susah. Aduh, ngatur strategi pun susah untuk mengagalkannya. Ya. Iya, strateginya. Datang ketip buang buku nikahnya. Ketip dia mah ketip mana? Culik. Culik ketip. Kondisi itu Subhanallah. Iya, Kan ketip banyak tapi ya. Ada penggantinya. Iya. Masya Allah, tapi Iya. tetap
ini boleh aja Ustaz ya. Iya, Mau boleh sembunyiin aja. boleh, Iya. mau umumkan juga boleh. Boleh. Tapi kan bagusnya sembunyiin tadi bagus. Disembunyiin. Emang. Maksudnya yang tahu hanya orang terdekat aja lah Ya, gitu loh. Keluarga, keluarga, teman Teman-teman terdekat dekat. Ustaz ya. Ring Jangan- satu ya. Iya, jangan sampai di Instagram, di media sosial. Iya, sampai sapam komplek tahu. Iya. Kalau ibu sayur wajar tahu ya. Iya. Tahu semua dia Oh, ibu kalau sayur itu. ibu sayur harus dibalik nih. Ya kan? Apa nih? Waktu lamarannya diumumkan, akarnya disembunyiin. Iya. Tambah bingung kan? Tiba-tiba Iya. aduh siapa di rumah Tambah dulu? jadi kan. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Banyak Semoga banget nih Ustaz dimudahkan ilmu-ilmu hari ini Ustaz tentang Iya. melamar yang Melamarmu. melamar kedua bukan melamar kedua sih, melamar yang episode kedua. Pertama dulu baru kedua Jimmy ya. Maksudnya Melamar kedua ya. melamar di episode kedua. Bagian Ustaz. kedua. Iya, bagian Iya. kedua. Dan ini adalah pintu jadi nggak jadinya tuh mungkin di sini lah ya. Iya, Kalau misalnya kamu mau maju atau enggak ya inilah mungkin yang terakhir kali Iya. untuk kita memberi kesempatan berpikir untuk kita gitu. Karena setelah ini ya setelah ini lu udah benar-benar naik perahu nih. Iya. Karena akad kan. Sudah tinggal nentuin tanggal pernikahan. Nah, Udah iya. mulai preparing tentang catering, tentang Iya. pakai jasa broadcast misalnya Iya. Palembang. Jawa Palembang Iya. iya benar. atau mau pakai Mm-mm. teman manten. Iya, iya, bisa itu setelah ini Ah, gitu ya. jadi Setelah lamaran. Setelah lamaran ini step by stepnya harus tetap diikutin ya sesuai Iya. syariat ya, jangan sampai melanggar loh Ustaz ya. Iya. Setelah lamaran ini Iya. Ahad. Iya. Ahad. Akhirnya kita akad. Masya Oke, Allah. Masya Allah. Iya. Insya Allah ta'ala Insya Ustaz ya. Allah. Insya Allah, Di Ustaz, ya. episode berikutnya. Heeh. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan yang telah Iya. diberikan kepada Kita bahas kita. nanti bagaimana tips-tips akad murah. Wah. Oh iya itu Masya Allah itu membantu Resepsi sekali Ustadz murah, bagi iya. sobat-sobat Iya. seperti kami. Mm-mm. Yang Pengennya hemat aja lah Iya. cara begini Atau ya. juga sebagian banyak terjadi kesalahan di akad-akad. Nah itu Nah, juga itu, Ustadz. perlu banget Ustadz. Perlu perlu bagaimana kita bahas tips-tipsnya. ya. Baru kita kupas tuntas juga Ustaz ya. Biar penasaran kan sih. Iya. Jadi kalau ada break-breaknya mereka nunggu-nunggu. Karena kalau bisa kita jangan sampai keliru ya di sini ya. Karena Iya. banyak juga orang yang mengandalkan Ha? perubahan dirinya itu ketika mau menikah ini. Nah, iya. Dan jangan sampai di start awal kita Iya. malah jelek nih startnya. Iya. Ntar repot nanti ngejarnya kan. Iya, tetap lurusin niat ya. Insya Allah. Iya, insya Allah ya. Dan kita pun juga doain teman-teman di rumah yang Iya. sedang berproses, semoga Allah mudahkan ya Ustaz. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan untuk Mas Jimmy, Yang belum proses semoga berproses. Amin. Juga. Yang sudah proses semoga. amin. Dilancarkan. Iya. Semoga dimudahkan. Amin. 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 Yang selesai Dan- proses. pengen nyari lagi? Nanti di iya. Ada yang marah gak ya? Ada kucing ya, kucing. Iya. Ada kucing lewat sepertinya. Izin kita tutup Ustaz. Iya. Iya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.